Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Guru langsung pimpin saja berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian hari ini Pak Guru lihat semuanya hadir. Seperti yang kemarin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Adik-adik harus fokus pada materi yang didiskusikan. Jangan ada yang mendiskusikan materi yang di luar pembelajaran. Kemudian pada saat adik-adik nanti bertanya, itu bertanya jangan keluar dari materi yang dibahas. Karena atau dalam sepintas ketika kita mengunyah makanan dalam waktu yang lama, itu akan terjadi perubahan rasa. Misalnya nasi tadi rasanya biasa-biasa, lama-lama dia akan manis. Kira-kira itu kenapa? Jadi kalau misalnya belum pernah praktekkan seperti itu, nanti pulang atau sebentar makan di warung atau di warteg, nanti coba makan konsumsi lama-lama di tenggorokan di rongga. Nanti dia akan terasa manis. Itulah kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Jadi ada perubahan rasa pada itu. Tujuan pembelajaran yang perlu kita capai setelah kita melakukan proses pembelajaran itu ada 5 tujuan inti yang mesti adik-adik ketahui. Nah, dari 5 tujuan pembelajaran ini sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan kemarin itu ada 3 kelompok. Jadi kelompok 1 itu nanti akan membahas tujuan pembelajaran 1 dan 2. Kemudian kelompok yang kedua akan mendiskusikan, kemudian mempresentasikan tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat. Dan yang terakhir kelompok 3 itu nanti akan mendiskusikan, kemudian mempresentasikan tujuan pembelajaran yang kelima. Jadi itu adalah pembagian kelompok yang Pak Guru telah bagikan. Membantu menurunkan berat badan atau menjaga berat badan ideal. Pasalnya semakin tinggi laju metabolisme tubuh, maka kian banyak pula kalori yang bisa ikut terbakar, sehingga tidak menyebabkan penumpukan kalori dalam bentuk lemak. Berikut adalah 11 makanan untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Yang pertama, makanan tinggi protein. Makanan kaya protein seperti daging, ikan, telur, produk susu, polong-polongan, kacang-kacangan, dan biji-bijian dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh selama beberapa jam. Makanan tinggi protein melakukannya dengan mengharuskan tubuh menggunakan lebih banyak energi untuk mencernanya. Diet kaya protein juga. Salam sehat untuk kita semua. Saat ini banyak hal mengenai kepraktisan, tak terkecuali dalam hal makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Apakah tindakan ini salah? Tidak sepenuhnya salah. Namun, kepraktisan dalam makanan yang kita pilih haruslah memperhatikan aspek kebutuhan hidup kita. Apa yang dibutuhkan tubuh kita? Enzim adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita.
Makanan seperti apakah enzim itu? Enzim terkandung pada makanan yang masih hidup atau makanan yang tidak melalui proses pemanasan hingga lebih dari 70 derajat Celcius. Seperti contohnya, buah segar, sayuran segar yang biasa dimakan sebagai lalapan, ikan mentah, makanan fermentasi, dan makanan lainnya yang dimasak dengan suhu yang tidak merusak enzim. Kebutuhan tubuh akan enzim merupakan prioritas. Sebab semakin banyak kita mengkonsumsi makanan yang tidak memiliki enzim di dalamnya, maka cadangan enzim yang ada dalam tubuhlah yang akan digunakan untuk mengolahnya. Sedangkan untuk tetap bugar, tubuh kita pun membutuhkan enzim tersebut. Hasil akhirnya, jika enzim dalam tubuh kita terkuras, kita akan mulai merasakan keluhan kesehatan. Maka, jangan salahkan makin bertambahnya usia jika kita memperlakukan tubuh kita sekenanya. Ingat, usia biologis tak sama dengan usia kronologis. Bisa jadi usia biologis tubuh kita lebih tua daripada usia kronologis yang ada, ataupun sebaliknya. Maka marilah mulai saat ini perbanyak menu enzim hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi pembelajaran tentang metabolisme dan enzim. Yang pertama, metabolisme dalam bahasa metabolisme. 1. Menjelaskan pengertian metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Sel akan berhenti bekerja jika metabolisme tidak berlangsung di dalam tubuh. Metabolisme juga berperan melakukan detoksifikasi. Jenis reaksi yang terjadi selama proses metabolisme terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Proses metabolisme memerlukan bantuan enzim sebagai aktivator. 3 tujuan utama metabolisme yaitu mengonversi makanan menjadi energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler, mengonversi makanan menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat, serta mengeliminasi limbah metabolik. Yang kedua, menjelaskan pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul berupa protein. Fungsinya sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dalam suatu reaksi kimia organik, energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil, sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Semua biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dalam suatu arah lintasan metabolisme. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan waktu lebih lama. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan biokatalisator dan apa fungsinya? Enzim adalah biokatalisator. Enzim bisa mengubah kecepatan reaksi tanpa mengubah struktur. Dirinya sendiri mengubah kecepatan ini berarti bisa memperlambat atau mempercepat reaksinya. Jelas?
kelompok 1, kelompok 2 yang pertanyaan dari kelompok 3. Teori kedudukan yang terinduksi atau disebut induced fit merupakan salah satu metode kerja enzim. Dalam teori ini, muka enzim dan muka substrat tidak sama, sehingga untuk bereaksi dengan kompleks enzim substrat maka muka enzim harus berubah sesuai permukaan substrat, dan setelah proses reaksi selesai maka muka enzim akan kembali ke awal. Contohnya, yang pertama substrat dan enzim atau sisi aktif fleksibel. Yang kedua, enzim yang sisi aktifnya telah berubah sesuai substrat. Yang ketiga, kompleks enzim dan substrat. Yang terakhir, produk. Apa betul? Jadi intinya ketika kalian lihat tadi di teori Luke and Kay, di teori kecocokan induksi, bahwa hasil dari proses metabolisme tadi yang dihasilkan itu hanya produk. Produk itu diperoleh dari penyatuan antara substrat dan enzim. Tetapi pada saat itu ketika hasil dari metabolisme itu enzim dia tidak ikut bereaksi, ya. Seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, bahwa enzim itu tetap dia tidak terpengaruh oleh lingkungan luar, dia tidak bereaksi. Yang bereaksi itu hanya substrat tadi, ya, substrat tadi. Sedangkan enzim hanya membantu substrat, ya, bisa dipahami sederhana seperti itu. Enzim hanya membantu substrat untuk proses metabolisme. Nah, jadi itu saja yang bisa dirangkumkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahwa ada 5 tujuan pembelajaran yang mesti kita capai. Yang pertama tadi pengertian dari metabolisme. Kira-kira apa? Siapa yang bisa bantu Pak Guru pengertian dari metabolisme itu apa? Ada yang bisa? Metabolisme perubahan adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Ya, jadi metabolisme itu adalah seluruh proses perubahan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Di mana? Di sel mana? Dia berada di mitokondria. Jadi proses perombakan sel-sel itu terjadi di mitokondria, ya, baik itu di saluran pencernaan maupun di tempat-tempat yang lain. Terus yang kedua, ada siapa yang bisa bantu Pak Guru bisa menjelaskan pengertian dari enzim? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang fungsinya sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa harus bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Ya, itu nanti dituangkan di lembar observasi. Di lembar observasi tadi itu nanti kalian tulis apa-apa yang telah kalian ketahui. Jadi tidak perlu melihat di materi atau di bahan aja, ya. Cukup kalian ungkapkan saja apa yang ada di kalian punya pikiran, supaya istilahnya bisa mengetahui kemampuan kalian sampai di mana. Jadi kalian tulis di situ. Kemudian nanti juga kan ada 4 pertanyaan. Kemudian di pertanyaan berikutnya, apa yang kalian belum ketahui dari pembelajaran ini? Itu saja. Harapan Pak Guru ke depannya kalian lebih giat lagi belajar. Lebih giat lagi belajar. Entah itu pelajaran apa saja. Baik itu pelajaran yang kalian suka maupun yang kalian tidak suka, kalian harus lebih giat belajar. Misalnya pelajaran yang kalian suka, kira-kira kalian tulis apa-apa ya yang saya sebelum kita menutup proses pembelajaran ini, marilah kita berdoa dan menundukkan kepala, berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita niatkan dan semoga proses pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Walaupun singkat, tetapi kalian ambil yang baiknya. Kira-kira supaya ke depannya kalian bisa lebih giat lagi dalam proses